Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, saya Lia Astria, CKP Angkatan 10 SMK Negeri 2 Lingga, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Arthur Aufderheide, semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu pada murid yang memberikan ruang bagi murid untuk membuat dan menentukan pilihan dan memberikan suara sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Yaitu pertama, memahami tujuan pembelajaran. Kedua, menanggapi dan merespon kebutuhan belajar murid. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Keempat, manajemen kelas yang efektif. Kelima, penilaian yang berkelanjutan. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Menurut Tomlinson tahun 2001 menyampaikan bahwa guru harus dapat mengkategorikan kebutuhan belajar paling tidak berdasarkan 3 aspek berikut ini. Pertama, kesiapan belajar murid, yaitu menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui. Kedua, minat murid, yaitu salah satu motivator bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Ketiga, profil belajar murid, di antaranya lingkungan belajar, pengaruh budaya, preferensi gaya belajar seperti visual, auditori, dan kinestetik. Keempat, preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk. Selanjutnya, cara-cara yang dapat dilakukan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan murid yaitu mengamati perilaku murid, mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid, melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua, mengamati murid ketika sedang menyelesaikan tugas, bertanya atau mendiskusikan permasalahan dengan murid, membaca rapor murid dari kelas sebelumnya, berbicara dengan guru murid sebelumnya, melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Kemudian, ada 3 strategi diferensiasi yang dilakukan berdasarkan kebutuhan belajar. Pertama, diferensiasi konten, yaitu berkaitan dengan apa yang diajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Kedua, diferensiasi proses, yaitu membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Ketiga, diferensiasi produk, yaitu bukti yang ditunjukkan oleh murid dengan cara membedakan produk sebagai hasil belajar murid. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan filosofi KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid, guru harus memiliki nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid yaitu dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Agar kegiatan pembelajaran dengan melaksanakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, murid dan guru harus membuat kesepakatan kelas agar kegiatan pembelajaran sesuai dengan nilai-nilai budaya positif.
Demikian paparan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.